Pernah dengar nggak sih iklan yang bilang pisau cukur kami benar-benar hebat? Oh, yang itu ya, Dollar Shave Club. Nah, betul. Hari ini kita mau bongkar kisah di balik Dollar Shave Club atau DSC sama pendirinya Michael Dubin. Kita udah kumpulin nih beberapa catatan sama artikel menarik. Siap, siap. Ini topik seru banget sih. Bayangin deh, bikin bisnis pisau cukur langganan, murah gitu, modelnya cekak. Tahu-tahu video viralnya bikin situs webnya langsung crash. Ambruk ya servernya. Iya, dalam semalam. Itu kejadian sama Dubin di 2012. Video kocak, belak-belakan itu yang jadi kunci suksesnya dia, instan gitu. Nah, ini yang menurut saya paling menarik dari sumber-sumber ini. Gimana DSC yang startup kecil banget bisa nantang langsung Gillette. Raksasa industri itu ya? Iya, Gillette kan udah kuasa hampir seabad. Pasarannya 70% toh. Ini bukan cuma soal pisau cukur murah aja. Tapi soal apa dong? Tapi soal gimana landscape bisnis, terus konsumen juga, itu bisa berubah drastis. Yuk kita gali lebih dalam nih temuannya. Oke. Mulai dari videonya dulu deh. Video legendaris itu? Yang viral banget itu ya. Iya. Dibuatnya itu budgetnya minim banget sama teman-teman Dubin dari kelas improvisasi. Oh, pakai teman sendiri ya? Kreatif. Iya. Pesannya tapi jelas banget. Harga murah, cuma $1 sebulan waktu itu. Kualitasnya oke, bener-bener hebat kata dia. Terus praktis, langganan gitu. Dan humornya itu loh. Nah itu dia. Humor sama sindiran halusnya ke pesaing. Ya kita tahulah siapa, walau nggak sebut nama. Nyindir harga mahal sama fitur yang kebanyakan gitu ya. Betul. Itu yang bikin viral banget. Dan dampaknya kan luar biasa ya. Sumber Anda nyebut 4,75 juta views. Cuma dalam 3 bulan pertama. Gila sih. Penjualannya? Melampaui target setahun, tapi tercapai cuma dalam 1 kuartal aja. Wow. Ini nunjukin kekuatan pemasaran direct to consumer, D2C, di era digital, jual langsung ke pelanggan. Nggak lewat toko ya? Betul. Apalagi buat nyasar milenial kan. Mereka kan udah nyaman banget belanja online, nggak terlalu terikat sama merek-merek lama. Tapi kan awalnya nggak gampang buat Dubin. Sumber ini bilang dia pernah gagal bisnis, ditolak sekolah MBA juga. Iya, dan investor modal Ventura, VC itu, banyak yang nggak ngeh katanya. Nggak paham gitu. Ya, kenapa? Ya mungkin karena mereka udah kaya ya, jadi nggak ngerti kenapa orang perlu hemat buat beli pisau cukur. Masuk akal juga sih. Terus mereka takut juga ya nantang Gillette. Pasti. Raksasa gitu kan. Malah, ironisnya, divisi investasi Gillette sendiri nolak mendanai DSC waktu itu. Wah, serius? Nyesel nggak tuh mereka ya? Bisa jadi. Ini kontras banget kalau kita bandingin sama era King Gillette 100 tahun sebelumnya. Bedanya gimana? Gillette dulu itu lo inovator produk. Dia bikin pisau cukur aman sekali pakai. Mereka jadi dominan ya karena inovasi produk, terus pemasaran cerdas juga, kayak sponsor olahraga gitu. Tapi di era DSC ini, Nah, kelemahan Gillette justru kelihatan. Harga tinggi, citranya mungkin agak kaku buat anak muda. Terus mereka kayaknya lambat gitu respons ancaman online. kenapa lambat? Mungkin takut ganggu hubungan sama retail besar kayak Walmart gitu kan. Udah nyaman sama cara lama. Oke. Terus pesaing lain gimana? Chic misalnya, kan nomor 2 tuh. Nah, Chic ini awalnya agak meremehkan kayaknya. Sumber Anda bilang mereka sempat tes pisaunya di SC. Terus hasilnya? Dianggap kualitasnya jelek. Mereka mikir di SC ini cuma sensasi sesaat aja gara-gara video lucu itu. Wah, salah perhitungan ya. Banget. Ini nunjukin gimana pemain lama bisa meremehkan ancaman baru. Apalagi yang model bisnisnya beda. Tapi DSC jalan terus kan? Iya dong, mereka nggak cuma ngandelin video viral, mereka serius investasi di iklan TV, bahkan sampai Super Bowl segala. Buat nunjukin keseriusan ya? Betul, hasilnya, pangsa pasar Gillette turun loh dari sekitar 67% jadi 54% dalam beberapa tahun. Sementara DSC naik, ngambil sekitar 8%. Nah, ini nih titik baliknya. Gillette akhirnya terpaksa banget ngelakuin sesuatu. Sumber ini nyebutnya tombol nuklir. Istilahnya seram amat, apa tuh maksudnya? Mereka potong harga. Rata-rata 12% di tahun 2017. Gede itu. Wow, akhirnya nyerah juga sama tekanan harga ya? Bahkan mereka pasang iklan 1 halaman penuh di koran gede. Isinya pengakuan jujur. Anda bilang pisau cukur kami bisa terlalu mahal, dan kami mendengarkan. Sampai segitunya ya? Itu pengakuan besar loh dari raksasa industri, menunjukkan betapa terganggunya mereka. Iya kan? Keren banget ceritanya. Makanya kisah DSI ini jadi studi kasus klasik.
Ini bukan cuma soal pisah cukur aja jadinya. Lebih luas ya. Iya, ini tentang gimana startup bisa pakai teknologi, internet, medsos, terus pemasaran yang cerdik, model bisnis D2C tadi, dan pemahaman mendalam soal target audiensnya. Milenial itu ya. Betul, untuk menggoyang pemain mapan. Kuncinya itu, mereka nyerang titik sakit konsumen. Harga yang kemahalan itu. Tepat. Jadi apa nih artinya buat kita semua yang dengerin? Cerita Dollar Shave Club ini kan bukti nyata ya betapa cepatnya lanskap bisnis bisa berubah di era digital sekarang. Betul banget. Raksasa yang kelihatannya nggak tergoyahkan, ternyata bisa digoyang juga sama pendatang baru yang cerdik dan lincah. Bikin deg-degan juga ya kalau punya bisnis besar. Nah, ini memunculkan pertanyaan penting yang relevan sampai sekarang. Seberapa aman sih sebenarnya posisi merek-merek besar yang udah mapan itu? Iya juga ya. Kenapa gitu? Iya, coba pikirin. Sekarang kan akses ke manufaktur global gampang banget. Lewat Alibaba atau pabrikan kayak Dorco yang bikin pisau cukurnya di SC itu kan? Oh iya, mereka nggak bikin sendiri ya? Enggak. Terus ada platform e-commerce siap pakai kayak Shopify, pemasaran digital juga relatif terjangkau biayanya. Jadi hambatan masuk ke banyak industri itu makin tipis loh. Bener juga, siapa aja bisa mulai ya sekarang, asal punya ide bagus dan eksekusi. Kurang lebih gitu. Oke deh, coba deh Anda renungkan ini. Kalau satu video YouTube yang biayanya rendah banget, bisa mulai revolusi di industri pisau cukur yang dikuasai raksasa puluhan tahun. Kira-kira ke industri mapan mana ya yang bakal jadi target berikutnya? Nah, target dari ide sederhana, tapi dieksekusi dengan brilian. Sesuatu untuk dipikirkan ya. Sampai jumpa di penelusuran mendalam berikutnya.